Selamat siang, Bro. Ini saya pengen tahu masalah pengembangan ekowisata. Ini kan bulan kita di Bulaku di Gedung Makani Nembak, dan ekowisata ini kan dikelola oleh Pak Darwin. Saya ingin tahu cara Anda tentang tata kelola ekowisata ini agar eh, terjamin kebersihannya, pengelolaan lingkungannya juga tidak terganggu, dan bagaimana mempertahankan sumber daya air di kawasan ekowisata yang bernuansa air. Itu saja, Bro. Terima kasih. Baik Pak Sarjimin, jadi yang namanya ekowisata kan eko ya, eko itu lingkungan, wisata itu ya turisme lah ya gitu ya. Jadi memang itu dua hal ya, dua hal yang digabungkan. Nah intinya di sini ekonya itu adalah lingkungannya. Nah ini adalah suatu lingkungan yang sudah masih terlestarikan gitu ya, yang masih lestari bisa dimanfaatkan untuk ekowisata gitu ya. Nah sebaliknya kalau lingkungan kita daya dukungnya semakin kecil, maka objek-objek yang berhubungan dengan eko itu juga akan tidak menarik lagi. Misalnya air-air ini bisa jadi berkurang jauh karena daya dukungnya tidak bagus. Nah sehingga pertama memang harus memelihara kelestarian lingkungan, karena itu bahan dasarnya ekowisata itu adalah sesuatu yang memanfaatkan lingkungan, bukan mengeksploitasi, bukan ya, tapi memanfaatkan lingkungan semaksimal mungkin tanpa merusak lingkungan, kan begitu ya. Ya, intinya jangan sampai merusak lingkungan, karena kita hanya memanfaatkan, tidak merusak lingkungan. Bahkan dengan teori resiprokal ya, jadi teori timbal balik, wisata ini nanti, ekowisata ini juga akan berbalik, bisa mendorong lingkungan jadi baik. Mengapa? Karena orang dari komunitas ekowisata membutuhkan lingkungan yang menarik, yang lestari gitu. Nah sehingga dia mau tidak mau harus melestarikan. Jadi ini ada timbal balik yang bagus untuk pelestarian wisata lingkungan gitu Pak. Oke, Bro. Cuma peran Pemda untuk membantu membangun sarana infrastruktur untuk masuk ke kawasan ekowisata ini, saran Profesor seperti apa? Jadi tetap ya, karena biasanya ini adalah yang punya kerentak itu adalah masyarakat sekitar gitu ya. Sudah banyak pengunjung yang belum tertata, terus bahannya belum tertata, terus sama masyarakat sekitar itu ditata. Nah tapi untuk keberlanjutan dan pengembangan nanti tetap harus melibatkan namanya pentahelix, sama saja 5 faktor, yaitu pemerintah, dunia usaha, masyarakat biasa, akademisi, periset, dan juga media massa. Ini harus dirangkum bersama lah. Peran pemerintah ya namanya leading sektor harus tampil sebagai koordinasi begitu. Kalau tidak nanti akan kesulitan ya. Bisa jadi akan menarik hari ini, besok lagi tidak, karena akan terjadi. Yang kedua, bisa terjadi konflik antar pelaku wisata, pelaku lingkungan ya, masyarakat, pemerintah dan sebagainya. Nah ini yang harus dikoordinasikan supaya bisa jadi harmoni dan mendukung ekowisata menjadi objek yang menarik, berkelanjutan ya, dan semakin maju begitu Pak. Oke, terima kasih Prof. Semoga kawasan ekowisata di Sleman ini dapat dukungan penuh dari Pemkab Sleman. Semoga bupati yang baru kelak bisa meneruskannya dan bisa membantu memfasilitasi agar pengembangan ekowisata ini benar-benar bisa diminati oleh banyak orang, mengingat potensi Sleman ini sebenarnya sangat luar biasa, khususnya di kawasan lereng Merapi dan yang berada di bawahnya. Terima kasih Profesor. Terima kasih, salam dari Blue Legend Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, Indonesia.